Oke, kali ini saya sangat tertarik untuk membahas tentang saham-saham yang baru IPO ya, saham-saham baru yang baru listing di Bursa Efek. Mari kita lihat, ini saham adalah saham yang bergerak di transportasi ya, Armada Berjaya Trans Tbk atau Jaya. Nah, saat ini memang kalau kita lihat di fluktuasi harga sahamnya, ini dia lagi minus ARB ya, auto reject bawah dengan market cap sebesar 148,50 miliar. Nah, kita lihat profilnya dulu ya, bahwa perusahaan Jaya ini bergerak di sektor transportation and logistik. Subsektornya adalah logistik and deliveries. Nah, perusahaan ini baru listing pada tahun 2019 dengan IPO price-nya 288 perak. Nah, kalau kita lihat perusahaan ini bergerak dalam bidang angkutan multimoda dan jasa pengurusan transportasi. Perusahaan memulai kegiatan komersial pada tahun 2012. Kantor pusatnya di DKI Jakarta ya. Nah, susunan pemilik sahamnya, masyarakatnya udah nyampe 43%. Dan Darmawan Saidi sebagai pemegang saham pengendali memiliki 23%. Apakah Darmawan ini pemilik dari PT Prima Global Indo Logistik yang memiliki 33%? Jadi dia punya saham 23%, tapi dia menjadi pemegang saham pengendali. Oke, mari kita lihat fluktuasi harga sahamnya sejak year to date-nya. Dia memang sudah naik sangat drastis. Nah, dari sini saya udah agak ilfil juga kalau misalnya nemuin saham yang udah naik banget gitu. Karena saya udah nggak tertarik banget kalau harga sahamnya udah naik banget. Apalagi naiknya udah signifikan kayak gini, dari 122 pas dia konsolidasi sampai lebih dari 200. Itu artinya udah hampir 2 kali lipat naik sahamnya. Tapi apakah nanti kita lihat apakah perusahaan ini layak untuk dilirik ya. Dengan market cap 148,50, berarti memang masyarakatnya udah agak ngerubutin nih. Tapi ya bisa jadi ini kerjaan bandar ya. Nah, year to date-nya udah naik 70%, secara tahunannya juga udah naik 84%. Dengan transaksinya signifikan dilakukan oleh 50% oleh domestic buy. Nah, ini ada top net sellers-nya adalah CC dari Mandiri Sekuritas nih, HD. Mandiri Sekuritas yang saya pakai. Top net sellers-nya PD. Nah, kalau kita lihat memang perusahaan ini masih untung gede ya. Walaupun dia ini perusahaan bergerak di transportasi ini seharusnya sangat terdampak akibat dari pandemi karena nggak bisa beroperasi, tapi dia masih untung gitu kan di tahun 2020 dan tahun 2021. Berarti memang pengelolaannya cukup baik ya, karena apalagi perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, transportasi itu sangat terdampak oleh adanya PPKM. Tapi memang perusahaan ini mungkin sudah memiliki celahnya untuk bisa mengelola perusahaan dengan baik. Nah, mari kita lihat ke statistiknya. Wow, di tahun 2021 perusahaan ini udah IPS-nya udah 17 rupiah ya. Nah, berarti memang pengelolaan perusahaannya sangat baik ya, dengan net profitnya udah mencapai 3 miliar. Valuasinya PER-nya itu udah 11,74 kali, PBV-nya udah 1,07 kali. Ya, saya bilang ini udah mahal banget ya. Udah mahal sih, gak pakai banget. PER-nya udah lebih dari 5, PBV-nya udah lebih dikit daripada 1. Ya, masih agak mahal lah ya. Gak mahal-mahal banget. Dengan profitabilitasnya ROE-nya 9% dan ROA-nya 7%. Apa yang menarik adalah DER-nya 25%. Berarti memang pengelolaan hutangnya cukup baik ya. Wow, dia juga membagikan dividen lagi. Oke. 2 kali bagian dividen dari tahun 2020 dan 2021. Walaupun gak gede-gede juga, berapa persen nih? Dividennya gede juga ya. Dividennya 25%. Oke, kesimpulannya perusahaan ini bagus banget, bagus IPS-nya ke pengelolaan kerjanya. Ya, kalau kita bisa melihat prospeknya bahwa perusahaan ini di masa pandemi aja udah menguntungkan, apalagi setelah pandemi gitu. Ya, saya pikir yakin ya perusahaan ini oke lah ke depannya.
tetapi kita harus melihat dari segi banyak hal. Ya nggak tahu, mungkin setelah pandemi kompetitor jadi banyak sehingga banyak saingannya, kita nggak tahu. Tapi perusahaan ini memang udah mahal ya, udah mahal, valuasinya udah agak mahal. Tapi ya dividennya juga gede. Gitu aja. Thanks for watching. Bye.